Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil jabbaril qahhar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-abrar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwah dan akhwat rahimakumullah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas karunia umur yang masih Allah berikan kepada kita semua, juga kesehatan, taufik dan inayah, sehingga kita bisa berkumpul kembali di masjid kita ini, menunaikan kewajiban maghrib kita berjamaah, dilanjutkan dengan pelajaran kita seputar akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan sahabatnya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan istri-istri beliau. Pekan lalu kami tidak sempat melanjutkan pelajaran kita karena lagi di kampung. Pekan lalu siapa yang isi ya? Ustadz Fadlan. Oh, alhamdulillah. Tapi Ustadz Fadlan tidak lanjutkan pembahasan. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab yang baru. Sebelumnya kita membahas tentang bagaimana ketawanya Rasulullah. Itu ya kayaknya yang terakhir. Ya, bagaimana ketawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah menyebutkan hadis bagaimana adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau tertawa. Yang bisa disimpulkan kana hadyuhu fid dhahiki wasatan kasair umuri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau tertawa wasat, pertengahan, moderat, tidak berlebih-lebihan, tidak juga orang yang tidak tahu ketawa. Ya, karena kadang ada orang seperti itu, ketawanya berlebih-lebihan, tertawa terbahak-bahak, suaranya tinggi. Ada juga orang yang kayak berat sekali beban hidupnya, susah sekali ketawa. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak seperti itu, pertengahan beliau. Ya, beliau orangnya bukan yang tertawa terbahak-bahak sampai suaranya didengar, bukan juga orang yang mukanya serius terus atau sampai cemberut terus, tetapi pertengahan, kapan harus ketawa beliau ketawa, ketawanya pun proporsional. Dan kebanyakan ketawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tersenyum lebar. Ya, kita menyebutkan riwayat dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah melihat orang yang paling banyak tersenyum selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah berat sekali ujian hidupnya, jamaah sekalian. Beliau hidup sederhana, jarang-jarang beliau kenyang, bahkan kata istri beliau tidak pernah Rasulullah kenyang 2 hari berturut-turut. Beda dengan kita, jamaah sekalian, alhamdulillah bisa kenyang setiap hari. Kenyang siang, kenyang juga malam. Kalau Rasulullah kata istri beliau Sayyidah Aisyah, tidak pernah Rasulullah bersama dengan keluarganya
kenyang 2 hari berturut-turut. Beliau dengan perjalanan kehidupan yang penuh ujian, dari beliau lahir tidak mendapati ayahnya sampai beliau wafat menghadapi sakaratul maut. Tapi ternyata kata sahabat Rasulullah, saya tidak pernah melihat orang yang paling sering tersenyum selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah yang mudah untuk diikuti jamaah sekalian. Menemui orang dengan muka yang berseri-seri, sebagaimana kata Rasulullah, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kalian menganggap enteng kebaikan sekecil apapun itu, meskipun dengan menemui orang lain dengan muka yang berseri-seri. Itu sudah kebaikan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh dianggap enteng. Ada mungkin orang bebannya besar, ada masalahnya, tapi lihat kita tersenyum, lihat muka kita berseri-seri, sebagian dari masalahnya kayak hilang juga. Tapi kalau orang sudah punya banyak masalah, kita juga datang dengan muka yang serius, muka yang cemberut, tambah berat bebannya orang jamaah sekalian. Masalah sudah berat, teman ngobrol juga serius sekali, tidak bisa tersenyum. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah, senyummu pada saudaramu itu sudah dihitung sebagai sedekah bagimu. Ini kalau ada orang yang mau sedekah setiap saat, ini bagus dipraktekkan jamaah sekalian. Karena kalau kita mau sedekah harta, tidak semua kita punya kelapangan harta jamaah sekalian. Ada di antara kita mungkin kebutuhan pribadi saja kadang berat untuk terpenuhi, maka ini bukan menjadi alasan untuk kita tidak bersedekah, minimal dengan tersenyum dengan saudara jamaah sekalian. Dan ini bahasa yang universal. Dengan orang asing sekalipun, dengan suku manapun, yang mungkin kita tidak bisa berkomunikasi dengan bahasanya, tapi senyuman itu dipahami oleh orang lain. Ini penghargaan, ini bahasa cinta. Kecuali senyum yang nyinyir. Karena ada juga senyum itu, senyum namanya, tapi kadang dia meremehkan. Bukan senyum yang seperti itu yang dimaksud, tapi senyum yang betul-betul memperlihatkan persaudaraan, memperlihatkan rasa cinta dan penghargaan kepada orang lain. Dan inilah yang banyak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak hadis yang kita sudah jelaskan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Kemudian malam ini jamaah sekalian, kita akan membahas bab yang baru. Masih ada hubungannya dengan bab yang sebelumnya. Kalau bab yang sebelumnya itu bagaimana adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa, pada bab yang baru ini bab yang ke-36. Babu ma jaa fi sifati mizahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab seputar bagaimana bercandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita sebut, ada sisi-sisi manusiawi beliau. Kadang beliau bercanda dengan sahabatnya, kadang beliau tertawa, kadang beliau tersedih, sesekali juga kadang beliau marah kalau sesuai dengan tempatnya dan dibutuhkan. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita jamaah sekalian. Kapan kita pantas untuk bercanda? Apa batasan-batasan bercanda? Kapan kita bisa tertawa? Apa batasan-batasan tertawa? Inilah pentingnya kita belajar tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bercanda jamaah sekalian, mizah artinya saling bercanda atau bercanda, ada juga muzah, isi candaan. Canda jamaah sekalian, ada yang berpahala, ada yang justru bisa jadi dosa. Canda yang berpahala jamaah sekalian adalah canda yang diniatkan untuk membuat orang lain senang. Canda yang dimaksudkan untuk semakin akrab dengan orang lain, semakin harmonis hubungan kita dengan saudara kita. Inilah canda yang berpahala. Jadi kita bisa bercanda dapat pahala jamaah sekalian, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata ulama kita, canda itu seperti garam.
Kalau tidak ada, ya tidak ada rasanya itu makanan. Sama dengan pergaulan kita, kalau tidak ada candaan, bawaannya serius terus, mata melotot, ya, itu tidak enak pergaulan yang seperti itu, tidak cair, tidak nyaman orang. Dan bukan seperti itu kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau garam terlalu banyak, asin, biasa orang tidak mau makan, apalagi kalau ada hipertensinya. Begitu juga dengan candaan jamaah sekalian. Kalau berlebih-lebihan juga bisa offside, justru menjadi dosa. Bukannya mengakrabkan kita, semakin membangun hubungan yang baik antar sesama, bisa justru merenggangkan. Bahkan berapa banyak orang berkelahi gara-gara canda yang kelewatan. Makanya canda ini seperti garam, kata ulama kita. Iya, kalau tidak ada, tidak enak pergaulan itu. Tapi kalau berlebih-lebihan, bisa justru mudarat. Iya. Kadang orang bercanda, ya akhirnya awalnya bercanda, ternyata ujung-ujungnya baku pukul. Iya. Dia tidak mengukur candaannya jamaah sekalian. Iya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercandanya itu untuk muda'abah, membangun suasana keakraban dengan sahabatnya, dan tujuan utamanya itu memasukkan kebahagiaan di hati orang lain. Ada bercanda yang justru bisa jadi dosa jamaah sekalian, yaitu as-suhriyah, penghinaan, mengolok-olok orang. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin. Wahai sekalian orang-orang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok, menjelek-jelekkan kaum yang lain. Janganlah satu orang menjelek-jelekkan, mengolok-olok kaum yang lain atau orang yang lain. Apakah personnya atau komunitasnya jamaah sekalian? Apalagi sampai yang dikatakan oleh orang sekarang ada yang disebut sebagai body shaming. Fisiknya orang diolok-olok jamaah sekalian. Iya. Itu kan biasa di media sosial, waliyadzubillah. Tidak menjaga betul-betul adab dan akhlak yang islami. Fisiknya orang dirubah-rubah sambil dikasih kata. Ini bentuk penghinaan jamaah sekalian. Mungkin mau main-main, mau bercanda, tapi ini bisa jadi dosa. Coba bayangkan, kalau banyak orang yang baca status tak yang begitu jamaah sekalian, berapa banyak dosa yang kita harus tanggung. Betul saja, tidak pantas kita kasih begitu orang. Maka apalagi kalau tidak benar jamaah sekalian. Ini bukan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan bercanda seperti ini yang bisa mendatangkan pahala. Menghina orang lain, bawa-bawa masalah fisiknya, bahkan waliyadzubillah, bawa masalah orang tuanya, keluarganya. Ini tidak pantas jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Apa manfaatnya jamaah sekalian menghina? Tidak ada menghina itu yang dapat pahala. Bahkan iblis sekalipun Allah memerintahkan kita itu untuk menyelisihi iblis, syaitan. Tidak ada perintah untuk menghina iblis. Ada tidak perintah di dalam Al-Quran untuk kita hina iblis? Tidak ada. Yang ada adalah perintah untuk menyelisihi iblis. Jadikan ia musuh yang nyata. Jangan sama dengan perbuatannya, jangan ikuti godaannya. Maka bagaimana lagi jamaah sekalian dengan orang lain, sesama manusia? Diolok-olok fisiknya, hidungnya, dan seterusnya jamaah sekalian, waliyadzubillah. Ini bisa justru menjadi dosa jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan candaan yang seperti ini yang berpahala, dan ini sangat tipis sekali. Tipis sekali antara candaan yang bisa menjadi pahala dengan candaan yang justru bisa menjadi dosa. Itu kan biasanya motifnya sama-sama main-main. Iya, itu kadang ya di kasus-kasus ujaran kebencian di medsos itu, setelah orangnya ketahuan, dia cuma mengatakan, ya saya cuma mau main-main, ada waktu luang. Ya setelah ditangkap baru ia klarifikasi, cuma main-main, bercanda. Tetapi penghinaan kepada orang lain jamaah sekalian, padahal kita juga tidak suka dikasih begitu.
Ya, maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya kita mempelajari bagaimana rambu-rambu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bercanda sehingga canda kita itu bisa menjadi pahala. Dan itu tadi jamaah sekalian, itu tujuannya untuk membahagiakan orang lain, bukan justru menyakiti hati orang lain. Ada jenis candaan yang lebih berbahaya lagi, yaitu istihza. Di atasnya lagi sukhriyah. Istihza ini jamaah sekalian menjadikan agama sebagai bahan olok-olokan. Ini tidak pantas. Iya, ini penodaan agama. Ini tidak pantas untuk agama itu dijadikan sebagai bahan olok-olokan. Manusia saja dimuliakan, tidak pantas, bagaimana lagi dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, a'azzakumullah. Hadis yang pertama di bab ini, Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Usamah an Syariq an Asim al-Ahwal an Anas bin Malik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu, dari asistennya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, ya dzal udzunain, wahai orang yang memiliki dua telinga. Kenapa jamaah sekalian Imam At-Tirmidzi memasukkan hadis ini pada hadis candaan Rasulullah? Anas bin Malik, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi asisten Rasulullah dari sejak usia beliau 10 tahun sampai Rasulullah wafat, yang saat itu Anas bin Malik berusia 20 tahun. Dan kata Anas bin Malik, selama saya menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah Rasulullah mengatakan sekalipun kepadaku, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa belum lakukan yang di sana? Kenapa lakukan yang itu? Ini 10 tahun beliau dampingi Rasulullah, hidup bersama dengan Rasulullah. Makanya hadis-hadis seputar privasi Rasulullah itu selain diriwayatkan oleh istri-istri beliau, juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Dan ajaibnya jamaah sekalian, orang dekat Rasulullah ini mempersaksikan tidak pernah sekalipun Rasulullah marah pada beliau, apalagi sampai membentak beliau. Sekedar mengatakan kenapa lakukan di sana, kenapa belum lakukan ini, dan seterusnya, tidak pernah Rasulullah lakukan. Bagaimana Rasulullah menegur seseorang jamaah sekalian, menegur asistennya, itu pun dengan bercanda jamaah sekalian. Anas bin Malik pernah suatu waktu beliau diberikan amanah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan sesuatu, melakukan tugas tertentu. Namanya anak-anak masih 10 tahunan, di jalan ketemu sama anak-anak, singgah dulu main-main jamaah sekalian. Ya lupa amanah dan pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tunggu, Rasulullah cari, mana ini Anas bin Malik? Ya, namanya anak-anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ketemu dengan Anas bin Malik yang masih main-main dengan temannya. Maka Rasulullah memegang-pegang hidungnya dan mengatakan, ya dzal udzunain, wahai orang yang punya 2 telinga. Maksudnya Rasulullah ingat tidak apa tadi tugasnya, sambil Rasulullah bercanda. Anas bin Malik kemudian melihat ke belakang, ternyata yang bercanda dengannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas bin Malik baru sadar, oh iya ternyata saya ada tugas. Akhirnya baru ia pergi jamaah. Saya lihat betapa lembut akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian. Kadang kan kita, ya bukan mungkin asisten, mungkin anak kita, ya disuruh beli minyak goreng atau apa, ternyata dia singgah dulu ngobrol atau apa. Kadang kita langsung marah-marah jamaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia ingatkan orang, tetapi dengan cara yang terbaik. Apalagi Anas bin Malik ini memang anak-anak jamaah sekalian. Iya. Anak-anak memang biasa main. Apalagi kalau lihat temannya main jamaah sekalian, itu memang dunianya anak-anak. Yang agak aneh itu ajaib, kalau ada anak tidak suka main, seperti Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi sejak anak itu dipanggil sama teman-temannya, digedor-gedor pintu, ayo pergi main. Anas bin Malik Imam An-Nawawi tidak suka main, dia lebih senang menghafal, lebih senang belajar sejak kecil. Iya, tapi ini di luar daripada kebiasaan
Anak-anak pada umumnya, anak-anak pada umumnya itu senang main. Maka kalau didapati main, tidak usah dibentak-bentak, dimarah-marahi, cukup ditegur, diingatkan sesuai dengan usianya jamaah sekalian. Ya, bahkan bisa dengan bercanda. Ya, yang seperti itu jamaah sekalian kadang justru tinggal di hati anak. Seperti Anas bin Malik, dia tidak pernah bisa lupa itu. Bagaimana Rasulullah menegurnya, mengingatkannya, tapi Rasulullah sambil bercanda. Ini jamaah sekalian candaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, bagaimana tatkala bersama dengan Anas bin Malik, ia ingin mengingatkan Anas bin Malik, ia pegang-pegang telinganya dan mengatakan, bukan dijewer ya. Ya, kalau dijewer itu namanya disakiti. Tapi dipegang-pegang telinganya, ya dzal udzunain, wahai yang punya dua telinga. Ya. Kemudian jamaah sekalian, hadis berikutnya, ya, masih dari hadis Anas bin Malik. Imam At-Tirmidzi mengatakan, haddatsana Hannad bin As-Sarri qala haddatsana Waqi' an Syu'bah an Abi Tayyah an Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, qal in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa bergabung bersama dengan kami anak-anak. Ini yang luar biasa juga jamaah sekalian. Ya, kata Anas bin Malik, Rasulullah itu bukan cuma berlaku baik atau bergaul dengan orang dewasa, ya, bergaul dengan Abu Bakar, Umar, Uthman atau yang lainnya, tetapi Rasulullah juga biasa membersamai kami para anak kecil. Lalu kata Anas bin Malik, ya, hatta yakula li akhi li sogirin, sampai Rasulullah pernah berkata kepada adekku yang masih kecil. Ya, jadi Anas bin Malik ini jamaah sekalian, ya, ini putra dari Ummu Sulaim. Ya, ayahnya wafat, meninggal dalam keadaan tidak sempat masuk Islam. Lalu kemudian Ummu Sulaim menikah lagi dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akhirnya melahirkan anak adiknya Anas bin Malik ini. Ya, namanya siapa? Namanya Abu Umair. Ada saudaranya juga Anas bin Malik yang seayah dan seibu, namanya Bara' bin Malik. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang kalau datang mungkin ketok pintu, mungkin tidak dibukakan pintu, dipandang enteng oleh manusia lain, tidak dihargai status sosialnya mungkin, tapi kalau ia minta sama Allah, Allah akan langsung kabulkan. Kata Rasulullah, salah satunya adalah Bara' bin Malik, saudaranya Anas bin Malik. Kemudian Anas bin Malik punya adik yang beda ayah, ya, tapi seibu, yaitu Abu Umair ini. Abu Umair ini, inilah yang meninggal dalam keadaan masih anak-anak, yang mana saat sakit itu Abu Tolha, bapaknya tidak mau keluar. Abu Tolha Al-Ansari, sahabat senior yang dekat dengan Rasulullah. Tapi Ummu Sulaim membesarkan hati suaminya. Ya, keluarlah, pergilah beraktivitas seperti biasa, biarkan saya yang merawat anak kita. Akhirnya pergilah sang suami, ternyata di belakang anaknya meninggal, yang memang ditinggalkan dalam keadaan sakit. Ya, diselenggarakan jenazahnya, selesai dikuburkan, baru sang suami balik kembali. Tentu sebagai seorang ayah, apalagi tadi ditinggal anak dalam keadaan sakit, pertanyaan pertama biasa, bagaimana keadaannya si fulan. Maka sang suami bertanya, bagaimana kabar Abu Umair? Kata Ummu Sulaim, lebih tenang. Ya, namanya orang meninggal tidak berbohong, memang lebih tenang, tidak goyang-goyang lagi, tidak berbohong. Dan ini nanti kita akan bahas, rambu dalam candaan itu jangan sampai berbohong juga dalam bercanda. Ya. Kemudian Ummu Sulaim melayani dengan baik suaminya, baik kebutuhan makannya, kemudian di kamarnya. Setelah ia layani baik-baik suaminya, lihat bagaimana istri yang luar biasa seperti Ummu Sulaim. Nah, ini bagus jadi teladan bagi akhwat kita. Ya, Ummu Sulaim mengajak suaminya berdialektika, berfikir. Wahai suamiku, bagaimana kira-kira kalau ada yang dititipi sesuatu kemudian yang punya ambil kembali? Kata suaminya, ya memang harus seperti itu, namanya bukan punyanya. Mau diambil kembali ya harus memang seperti itu. Maka Ummu Sulaim mengatakan, begitu juga dengan anak kita. Ya, sudah diambil sama yang punya.
Tapi Ummu Sulaim cerdas, dia layani dulu baik-baik, kasih tenang dulu suaminya, baru ia sampaikan. Esok harinya dikonfirmasi kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, istriku perlakukan saya baik-baik tadi malam, dia layani saya baik-baik tadi malam. Baru ia sampaikan, ternyata anak saya sudah meninggal. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keberkahan kepada pasangan suami istri ini, baru lahir anak-anak lagi. Setelah itu yang semuanya jadi anak baik, jamaah saya, anak soleh yang semuanya hafal Quran. Karena doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saat Abu Umair ini masih hidup, jamaah sekalian, adik dari Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyapa Abu Umair ini. Saat itu Abu Umair punya hewan piaraan, jamaah sekalian, seekor burung. Dan kesempatan atau kali itu burung ini mati, jamaah sekalian. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda menghibur Abu Umair dengan namanya, ya Abu Umair, ma fa'alan Nugair. Wahai Abu Umair, kenapa itu Nugair? Ya, nama burungnya. Nama burung piaraan Nugair ini. Ini ingin menghibur jamaah sekalian. Hadis ini memberikan faidah. Pertama, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa membersamai anak kecil, jamaah sekalian. Itu kan kadang kita orang dewasa kadang tidak ada kesempatan untuk bercanda anak kecil, menyapa anak kecil, bahkan sekedar mengucapkan salam saja. Ya, kadang-kadang kita tidak biasakan mengucapkan salam sama anak kecil. Padahal kata Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa membersamai kami. Bahkan urusan burungnya saja adikku itu sampai Rasulullah datangi, ia hibur. Yang kedua, jamaah sekalian, bolehnya memelihara hewan tertentu, jamaah sekalian. Ya, yang penting bukan hewan yang justru bisa mencelakai kita. Ya, seperti pada hadis ini, burung atau apa yang biasa dipelihara oleh orang, kelinci atau kura-kura. Jangan seperti ya orang-orang kaya di Arab, sultan-sultan Arab, piaranya harimau, singa. Ya, ini tidak dianjurkan, jamaah sekalian. Ini justru membahayakan diri. Piara ayam, ini ada jamaah kita kayaknya suka piara ayam. Ya, ada piara kura-kura. Ya, piara kambing lebih bagus lagi, karena tidak ada Nabi, kata Rasulullah, kecuali ia pernah menggembala kambing. Ya. Ini boleh, jamaah sekalian. Yang penting tidak tersakiti dan kebutuhannya terpenuhi, kebutuhan makan dan minumnya. Iya, karena ini saking tingginya akhlak di dalam agama kita, sampai pada hewan sekalipun, jamaah sekalian, itu tidak boleh disakiti. Iya. Jangankan pada manusia, pada hewan sekalipun. Iya. Bahkan dalam hadis yang terkenal seorang bagiah, wanita tunasusilah, akramakumullah, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara menolong seekor anjing yang kehausan hampir mati. Ia berusaha mendapatkan air, ia kasih air anjing itu sampai akhirnya selamat. Maka bagaimana lagi jamaah saya yang menolong orang lain, memberikan air minum? Ini bukan hewan, ini manusia. Apalagi orang yang berpuasa, jamaah sekalian. Nah, ini tentu saja keutamaan yang luar biasa. Yang kedua, lagi-lagi anak itu memang dunianya dunia main. Kasih mereka mainan. Kebetulan Abu Umair ini mainannya adalah anak burung. Jadi memang kalau kita punya anak kecil, dunianya itu dunia main, jamaah sekalian. Jangan sejak kecil kita sudah paksakan, jamaah sekalian. Iya. Target hafalan yang padat, padahal kita orang tua sendiri sadar, saya juga susah menghafal. Iya, tapi anaknya dipaksa. Padahal dunianya dunia main, jamaah sekalian. Iya, sampai akhirnya anaknya jadi stres, terbebani, akhirnya malah benci dengan Al-Quran, benci dengan menghafal, jamaah sekalian. Kalau waktunya main tidak apa-apa. Rasulullah buktinya tidak melarang. Ya, Rasulullah justru menghibur. Kenapa itu burungmu? Ya, kenapa itu hewan piaraanmu? Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tujuan dari candaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menghibur. Ya, bukan sebaliknya membuat orang semakin sedih. Ya, atau sampai membuat orang sakit hati, itu tidak boleh. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menghibur Abu Umair, ya, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang
lagi bersedih, ya, yang masih kecil saat hewan piaraannya mati. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya, ya, Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Abbas bin Muhammad Ad-Duri qala haddatsana Ali bin Al-Hasan bin Syaqiq qala amba'ana Abdullah bin Al-Mubarak an Usamah bin Zaid an Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan qalu, sahabat pernah mengatakan kepada Rasulullah karena kaget Rasulullah bercanda. Ya, sahabat-sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innaka tudaina. Wahai Rasulullah, engkau ternyata bisa juga bercanda dengan kami. Ya, biasa juga bercanda dengan kami. Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, inni la aqulu illa haqqan. Kata Rasul, betul saya bercanda, tetapi saya tidak bercanda, saya bercanda kecuali dengan perkataan yang benar. Ya, tidak boleh berdusta, berbohong. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan celakalah orang yang berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Nah, ini batasan bercanda jamaah sekalian. Ya, biasa berbohong itu untuk candaan biasanya juga akan offside. Berlebihan. Dia tidak sadar karena ingin membuat orang lain ketawa, akhirnya over jamaah sekalian, bukannya menjadi pahala, bisa jadi justru malah menyakiti hati orang lain. Ini batasan bercanda yang penting untuk kita pegangi jamaah sekalian. Kita tidak boleh berbohong, berdusta pada saat bercanda. Iya. Kemudian hadis berikutnya, dan ini masih ada beberapa hadis. Ya. Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Khalid bin Abdullah an Humaid an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, anna rajulan istahmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta diberikan hewan tunggangan. Istahmala. Ya. Jadi dahulu kan orang mengangkut barang itu pakai unta. Ya. Saking baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kalau sahabat butuh apa-apa, mereka datang kepada Rasulullah. Ya kan, kadang ada orang mau minta tolong tapi karena segan, ya, sama kita, akhirnya dia tidak datang. Kalau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu saking taunya mereka betapa Rasulullah itu orangnya karim, orangnya mudah sekali membantu orang lain, maka sampai sahabat butuh tunggangan agar dipakai ngangkut barang, mereka datang mintanya sama siapa? Mereka datang mintanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau mungkin di masa kita ini mungkin ada ikhwah punya mobil pick up, mau pindah rumah, ya pergi minta tolong. Ya, tapi karena di masa itu bukan mobil unta, maka ini yang diminta sahabat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil ia bercanda, inni hamiluka ala waladinaka. Ya, saya akan memberimu hewan untuk dipakai ngangkut barang, tapi anak unta. Lalu orang ini mengatakan, sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, masna'u biwaladinaka. Wahai Rasulullah, apa yang bisa saya perbuat dengan anak unta? Apa yang bisa diangkut dengan anak unta? Ya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahal talidul ibila illan nuk. Bukankah semua unta itu memang adalah anak unta? Ya, karena biar bagaimanapun, mau unta besar, mau unta kecil, statusnya juga tetap adalah anak unta, karena dia punya induk. Sama kita ini, ya, biar mungkin yang sudah beruban, ya, sudah punya cucu, tetap statusnya adalah anak bagi orang tuanya. Ya, karena dia punya orang tua. Kecuali Adam, dia statusnya bukan anak, karena tidak ada orang tuanya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini caranya Rasulullah bercanda kepada sahabatnya. Ia bermain-main dengan sahabatnya, tapi tidak sampai berdusta jamaah sekalian, tidak sampai berbohong. Ya, kata Rasulullah, saya akan membantumu, saya akan berikan hewan untuk dipakai mengangkut barang, tapi anak unta ji. Kata sahabat, apa yang bisa dipakai ya Rasul kalau anak unta? Apa yang bisa nangkut? Ya, kata Rasul, bukankah juga memang semua unta itu adalah anak dari induknya? Ya, mau unta besar, mau unta kecil, statusnya tetap saja
tetap saja adalah anak unta. Kemudian jamaah sekalian, hadis berikutnya haddatsana Ishaq bin Mansur qala haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Ma'mar an Thabitin an Anas bin Malik. Ya, lagi-lagi dari sahabat yang mulia Anas bin Malik. Anna rajulan min ahlil badiyah kana ismuhu Zahir. Ada sahabat Rasulullah, orang Arab Badui dari pedalaman. Iya, namanya Zahir. Kana yuhdi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minal badiyah. Ada kebiasaan yang istimewa dari sahabat ini dari kampung. Ia kalau ke kota, dia selalu membawakan Rasulullah hadiah yang dibawa dari kampung. Beda dengan orang Arab Badui yang lain yang biasa ya, model polanya itu kasar, tidak ada tabe-tabenya, biasa langsung tarik bajunya Rasulullah kalau mau bertanya. Tapi Zahir ini, Arab Badui yang satu ini beda. Orangnya hormat sama Rasulullah dan biasa kalau ke kota bawa hadiah untuk Rasulullah. Lalu kemudian fayujahizuhu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga selalu memberikan oleh-oleh kepada Zahir ini kalau mau pulang kampung. Iya, ini luar biasa jamaah sekalian. Karena seperti itu kadang orang kota biasanya itu tunggu oleh-oleh dari kampung. Iya, ada biasa kalau kita kedatangan tamu dari kampung, orang tua atau saudara, ya itu kan oleh-oleh dari kampung biasanya kelapa muda, ya, pisang, iya, kol, iya, lengkap lah. Iya. Sebaliknya orang kampung itu tunggu oleh-oleh dari kota. Apa yang mungkin jarang-jarang mereka konsumsi atau lihat. Ternyata ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabatnya dari kampung datang, ia bawakan oleh-oleh Rasulullah hadiah dari kampung. Iya. Kemudian kalau orang ini ingin pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu balas jasa. Ya tidak kembali kosong tempatnya orang istilahnya. Ya Rasulullah berikan juga oleh-oleh dari kota. Inilah implementasi dari hadis Rasulullah tahabbu. Saling memberikanlah hadiah kalian agar kalian saling mencintai. Kadang ada orang senang saja dikasih terus. Iya. Dia tidak tahu bagaimana caranya juga memberikan orang lain. Ya, maka sahabat ini setiap mau pulang ke kampung, karena orang Arab Badui, orang pedalaman, Rasul juga selalu siapkan hadiah dari kota untuk dibawa. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana yuhibbuhu. Rasulullah ternyata mencintai sahabatnya dari kampung ini, dari pedalaman ini. Wa kana rajulan damiman, padahal Zahir ini orangnya damim. Fisiknya itu jelek jamaah sekalian. Fisiknya tidak bagus, mukanya tidak rupawan. Ya ini saya mencoba mencari kata yang cocok. Ya. Tapi disebut damim. Sudah orang Arab kampung, pedalaman, fisiknya juga tidak bagus. Beda dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dari kota. Berpendidikan, berperadaban, orangnya juga gagah-gagah. Ja'far, Mu'ad bin Jabal, Abdullah bin Abbas, Dihya ibnu Khalifah al-Kalbi, Jabir bin Abdullah yang dijuluki Yusuf hadhil ummah, Yusufnya umat ini, yang rata-rata gagah-gagah jamaah sekalian. Tapi Zahir ini orangnya orang kampung, ya kalau bahasa kita mungkin tidak berpendidikan, fisiknya tidak bagus, tetapi Rasulullah sangat mencintainya. Lalu Rasulullah karena cinta sama sahabatnya ini, ia pun bercanda. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman wa huwa yabi'u mata'ahu. Zahir ini jamaah sekalian ternyata kalau ke kota sambil berdagang barang-barang yang ia bawa dari kampung, ia jual di kota. Sambil juga ia antarkan hadiah kepada Rasulullah. Suatu waktu saat Zahir ini lagi menjual dagangannya di Madinah, di kota, Rasulullah datang mencandainya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Memeluknya dari belakang. Zahir ini karena tidak tahu siapa yang memeluknya, maka ia mengatakan, man hadza arsilni, siapa ini yang peluk saya, lepaskan saya. Setelah ia balikkan badannya jamaah, ternyata Rasulullah yang memeluknya. Ia semakin mendekatkan badannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak semua sahabat mendapatkan keutamaan pernah dipeluk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat-sahabat terdekat Rasulullah sekalipun tidak pernah mendapatkan
bagaimana rasanya dipeluk oleh Rasul. Jangankan dipeluk jamaah sekalian, Abdullah bin Umar saja yang sangat bahagia pernah dipegang pundaknya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saking senangnya ia ceritakan, ia riwayatkan bagaimana bahagianya ia pernah dipegang pundaknya. Ini zahir jamaah sekalian, dipeluk oleh Rasulullah dari belakang sambil Rasulullah bercanda. Padahal orangnya orang kampung yang mungkin menurut saya, siapa orang yang mau saya seperti saya ini, muka juga ya maaf damim, tapi ternyata justru mencintainya jamaah. Dan ini menjadi lagi-lagi teladan bagi kita jamaah sekalian. Biasa ada orang itu maunya bergaul saja dengan orang kaya, maunya bergaul dengan orang berpendidikan saja. Kalau orangnya nampaknya orang sederhana, ia pandang sebelah mata, ia merasa tidak level bergaul dengan orang seperti itu. Rasulullah tidak seperti itu jamaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan justru memeluk zahir ini. Maka Rasulullah melanjutkan lagi candaannya. Ya, setelah ia memeluk zahir, dan pas ia tahu ternyata yang peluk adalah Rasulullah, zahir semakin mendekatkan badannya, Rasulullah melanjutkan candaannya. Dia mengatakan, "Man yastari hadzal abd?" Siapa yang mau membeli sahaya ini? Lalu zahir mengatakan, "Ya Rasulullah, idzan wallahi tajiduni kasida." Wahai Rasulullah, orang yang menjualku itu akan rugi. Maksudnya apa? Saking tidak adanya nilaiku ini. Siapa orang yang mau dengan saya yang seperti ini? Sudah orang kampung, fisiknya tidak bagus lagi. Orang dari mana yang mau dengan orang yang seperti saya ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Lakin indallahi lasta bikasidin." Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala engkau bukan orang yang murah. Wa anta indallahi ghalin, engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat berharga. Ini jamaah sekalian, pelajarannya bahwa Allah tidak pernah mengukur kita dari fisik kita jamaah sekalian, dari strata sosial kita. Siapapun kita, dari manapun kita, apapun suku kita, apapun warna kulit kita, kita semua memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi dan mendapatkan kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Zahir ini di mata manusia jamaah sekalian, orang kampung fisiknya tidak bagus, tapi di mata Allah kata Rasulullah, ia adalah orang yang sangat berharga jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di saat tidak ada orang yang mau dekat-dekat dengan orang yang seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru memeluknya, bercanda dengannya, mencintainya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dekat dengan mustad'afin, dan hal yang seperti ini jamaah sekalian yang bisa melembutkan hati. Sering-sering bergaul dengan orang-orang di pasar yang kelihatannya hidupnya agak berat, sambil kita hibur. Ya, kalau bisa kita bantu, tapi kalau kita tidak bantu minimal kita hibur, kita senyum, ya, kita masukkan kebahagiaan di dalam hatinya. Kemudian pelajaran berikutnya kata ulama kita, pentingnya juga melihat dengan siapa kita bercanda. Yang mencandai zahir ini Rasulullah, pantas kan? Ya, tapi tidak pantas kalau Rasulullah diperlakukan seperti ini. Ya, ada sahabatnya yang main-main peluk Rasulullah dari belakang. Tidak ada dalam riwayat seperti itu. Ya, sama dengan kita kalau bercanda jamaah sekalian, ya tidak semuanya juga orang bisa kita candai. Ya, kita harus pilih-pilih orang. Mungkin ada orang tidak bisa diajak bercanda. Seperti Rasul, tidak semua sahabatnya beliau ajak bercanda. Ada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah segan juga padanya seperti Utsman. Saat Utsman masuk, Rasulullah perbaiki kainnya menutup betisnya. Tapi saat Umar, saat Abu Bakar yang masuk, Rasulullah biasa saja. Ini pentingnya mendudukkan orang, memposisikan orang sesuai dengan posisinya. Karena kadang juga ada orang itu siapa candai semua. Dia tidak pilih-pilih orang. Ini tidak benar jamaah sekalian. Kita tetap harus pilih-pilih yang mana pantas untuk dicandai, yang mana tidak pantas untuk dicandai. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anzilun nas manazilahum." Dudukkanlah orang sesuai pantas. Kalau ada anak muda tiba-tiba mencandai orang tua, apalagi candanya yang kelewatan, tapi biasa
orang tua itu mencandai anak muda. Maka ini yang kita lihat jamaah sekalian dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kelembutan akhlaknya berinteraksi dengan orang lain. Iya, bagaimana Rasulullah bahkan bercandanya sekalipun bisa menjadi pahala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghargai setiap sahabatnya tanpa membeda-bedakan fisik dan strata sosialnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah jamaah sekalian ya yang sempat kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah pertemuan berikutnya akan melanjutkan bab seputar candaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau masih ada waktu ya? Iya, masih ada satu hadis, hendak kita cukupkan, selesaikan saja. Hadis yang ke-240, Imam At-Tirmidzi mengatakan hadatsana Abdu bin Humaidin qala hadatsana Mus'ab bin Al-Miqdam qala hadatsana Al-Mubarak bin Fadalah Anil Hasan qal atat ajuzun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang nenek-nenek yang datang kepada Rasulullah. Faqalat, lalu wanita tua ini mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha an yudkhilani al-jannah. Allah, doakan saya agar Allah memasukkanku ke dalam surga. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya umma fulan, wahai ibunda fulan, innal jannata la tadkhuluha ajuzun. Sesungguhnya surga itu tidak dimasuki oleh nenek-nenek. Ya, padahal nenek-nenek ini tadi minta agar didoakan bisa masuk surga. Iya, tapi ternyata kata Rasulullah, wahai ibunda fulan, sesungguhnya surga itu tidak dimasuki oleh orang tua, oleh nenek-nenek. Tabeki, maka orang ini akhirnya pergi dalam keadaan menangis. Ternyata tidak ada nenek-nenek yang masuk surga. Lalu Rasulullah cepat-cepat mengatakan, akhbiruha, cepat kabarkan sama ia, ya, sama wanita itu, annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz, bahwa memang surga itu nanti tidak ada nenek-nenek di dalamnya. Tapi ya, inna Allah ta'ala yaqul, Allah berfirman tentang penduduk surga, innahunna insya'a faja'alnahunna abkara, kelak wanita-wanita itu akan kembali menjadi muda. Ya, bahkan dalam riwayat, yadkhulu ahlul jannatil jannata jurdan murdan mukahhalin, ya, bani salatina au salatin wa salatin. Ya, kelak penduduk surga itu ya, akan sebaya semua usianya, yaitu usia 33 tahun. Ya, itulah usia penduduk surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ya di surga tidak ada nenek-nenek, bukan berarti nenek-nenek ini tidak akan masuk surga. Rasulullah bercanda dengannya, dan ini juga adab dalam bercanda jamaah sekalian. Boleh kita bercanda seperti ini, tapi jangan biarkan orang terpereng lama sampai tidak bisa terfikirkan, menangis lama. Rasulullah langsung cepat kasih tahu cepat wanita itu kalau memang di surga semua nanti orang usianya muda, tidak ada nenek-nenek yang Anda kelewatan jamaah sekalian. Dan ini juga rambu dalam canda. Jangan sampai candaan kita itu membahayakan orang lain. Apa contohnya jamaah sekalian? Ya, pernah ada kasus itu, anak di sekolah bercanda, temannya mau duduk, dia tarik kursinya sampai akhirnya jatuh, lumpuh jamaah sekalian. Ini candaan tapi membahayakan orang lain. Ataukah ada candaan, ada orang punya penyakit jantung, tapi kita candai, kita kasih kaget sampai akhirnya orang sakit, sampai kemudian ya bisa jadi gara-gara kita orang lain meninggal. Maka ini candaan yang tidak dianjurkan jamaah, yang bahkan justru membahayakan orang lain. Tujuan utama dari canda yang diajarkan oleh Rasulullah, yang pertama tadi bagaimana membahagiakan orang lain merasa senang. Yang kedua semakin mengharmonikan, mendekatkan kita dengan orang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya jamaah sekalian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.